cukup tinggi teman-teman. Ada ventilasi udara yang berbentuk salib di sini kanan kiri. Ini untuk ruang depan ini. Sepertinya ini kamar ya teman-teman. Ini saya pikir kamar. Dia dulu ada pintu pastinya, karena ada cat ulang ya. Sepertinya dia warna biru muda. Di bagian atas dipertahankan warna putih. Satu pemikiran dengan saya nggak, yang suatu ketika mengimpikan rumah Belanda untuk kita renovasi dan kita tinggali teman-teman. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di Fan Adventure. Teman-teman, saya berada di depan rumah Belanda ini, yang kita sebut ini loci ya. Jadi dia ini lebih kepada rumah singgah, artinya untuk pegawai atau pejabat Belanda yang ditugasi untuk menjaga suatu kebun gitu. Nah, ada yang menjaga kebun kopi, tembakau, dan yang seperti kita lihat juga ada kebun tebu seperti depan. Nah, lebih spesifik ini rumah singgah sebetulnya teman-teman. Cukup mungil. Jadi saya rasa ini cukup mungil. Terlihat dari bangunannya tidak terlalu megah, dia semacam setengah pos gitu. Cuman lumayan loh teman-teman, kita bisa explore dan lihat-lihat. Sepertinya ini sudah sangat lama sekali terbengkalai dan tidak ada yang mau menempati ya teman-teman. Sebetulnya di depan sini sudah jalan raya ya, sangat dekat dengan jalan raya. Nah, di depan sini sudah jalan raya. Jadi unik, saya kebetulan berlalu di depan sana, kemudian menoleh ke arah sini, ada rumah Belanda. Ya, oke lah, lumayan mungkin buat hiburan teman-teman. Sekedar menemani istirahat teman-teman semua, boleh kita explore ya. Bismillah. Jadi ini sudah tidak diakses lama sekali. Terlihat dari rumputan yang sangat tinggi teman-teman. Sudah sangat tinggi di sini. Nah, lihat tuh. Banyak tembok yang sudah terkelupas ya teman-teman. Lihat bagian depan di sini sudah terkelupas. Di sini nggak ada berandanya, jadi ini agak awal ya pembangunannya. Terlihat dari bangunannya sangat klasik teman-teman. Jadi depan sini tentu walaupun dulu memang ada pintu yang tidak berpenutup gitu ya teman-teman. Jadi los aja. Begitupun bagian jendela memang nggak ada kayu penutupnya. Tapi di depan ada ornamen yang sedikit rusak teman-teman. Kemudian ada dibantu oleh apa istilahnya penyangga gitu ya teman-teman. Bagian atap juga khas, di depan ada semacam atap tambahan. Di sini juga ada list teman-teman. Nah, saya yakin untuk jendela yang ukuran besar ini dia ada penutupnya dulu semacam kayu itu, cuman sudah rusak ya, sudah rusak parah. Nah tuh teman-teman, cukup tinggi teman-teman. Ada ventilasi udara yang berbentuk salib di sini kanan kiri. Ini untuk apa? Ventilasi udara sepertinya. Oke, kita akan masuk ya. Wow, saya rasa di sini ada bekas pot gitu ya teman-teman. Memang tembok didesain sedemikian rupa untuk ditanami bunga-bunga hias atau semacamnya. Bagian atapnya terbuat dari seng, bukan besi. Oke.
Ada tangga di sini dua, cuman tidak bisa terlihat jelas ya karena tertutupi. Assalamualaikum. Oh, cukup sejuk di dalam sini teman-teman karena di luar sangat panas. Cukup sejuk. Nah, saya mendengar sesuatu. Jadi ini teman-teman, dia ada meteran listrik, tetapi sudah tidak terpakai ya. Artinya tidak terlalu lama. Tempat ini ada yang singgah atau tinggal ya, atau tinggal di sini. Nah, kenapa rumah ini dibiarkan begini saja? Plus semuanya nyaris tinggal 60% ya. Sayang sekali sebetulnya. Bagian tembok aman-aman saja, hanya sedikit terkelupas beberapa bagiannya. Atap terbuat dari genteng teman-teman. Saya pikir di sini ada tutup tambahan semacam dia anyaman bambu untuk nutup antara ruangan ini dengan genteng. Oh, oke. Kita akan masuk satu-satu di ruangannya. Nah, ada di depan ini kita bisa langsung akses ke belakang. Artinya ruang utama ini kita bisa ada akses ya teman-teman. Dia bisa langsung menuju ruang belakang. Tapi kita akan mencoba di ruang depan ini. Sepertinya ini kamar ya teman-teman. Ini saya pikir kamar. Dia dulu ada pintu pastinya. Karena ada sisa kunci ya. Atau tempat gembok gitu. Nah ini masih otentik teman-teman besinya. Masih dari kolonial Belanda ya, berbeda bentuknya karena agak besar ya teman-teman, boleh dicek. Kemudian bagian kayu kusen masih aman banget teman-teman, walaupun ini sudah saya pikir lebih 200 tahun. Ini terbuat dari kayu cuman aman-aman saja. Oke, maju. Ya, jadi menarik di bagian tembok teman-teman, ada perpaduan warna ya, dia di list gitu, ada garis tengah gitu. Bagian atasnya putih, ini bagian cat ya, secara interiornya cukup ini klasik ya, saya pikir klasik karena sering sekali begini, dia warna bawahnya abu-abu, kemudian bagian atasnya putih. Oke. Ini yang saya maksud tadi ada jendela. Sebetulnya ini harusnya ada jendela kusen atau penutup ya teman-teman. Saya pikir ini pasti sudah rusak, kemakan zaman. Atau sebetulnya ada orang-orang yang sengaja yang tidak bertanggung jawab merusak ini. Saya pikir kalau kayu peninggalan Belanda atau kusen gitu cukup aman ya, baik-baik saja seperti kusen ini. Sayang sekali teman-teman. Sayang sekali. Tapi ada juga tadi sempat saya tanya-tanya depan, katanya gedung ini kalau malam-malam tertentu itu sering ada suara-suara aneh. Mungkin konten ini lebih cocoknya di malam hari ya teman-teman. Kalau mau memang kita mencari sensasi, hal yang berbeda gitu mungkin. Mungkin teman-teman paham maksud saya. Astagfirullah. Oke, di sini lebih terbuka dan cahayanya lebih bagus, teman-teman. Nah, di bagian belakang sudah ada cat ulang ya, sepertinya dia warna biru muda. Di bagian atas dipertahankan warna putih. Yang unik itu kayak gini, teman-teman. Ini keren banget. Jadi jarang sekali bangunan zaman sekarang itu dia bentuknya oval begini, bagian lubang-lubangnya gitu. Nah, sama ya, kurang lebih sama lah, kurang lebih bentuk-bentuknya tuh oval, dia oval, keren, keren. Oke, bagian ini juga dulu ada kusen teman-teman, terlihat dari bagian kiri dan kanannya masih ada bekas tatanannya gitu teman-teman. Artinya dulu dia penutup. Ini bahkan mungkin menjadi kamar juga ya sebetulnya. Kamar istirahat ya. Nah, bagian belakang
kita review langsung pemandangan yang cukup indah teman-teman. View-nya gunung, kemudian hamparan ladang seperti ini, udaranya yang cukup sejuk. Saya pikir di sini pasti ada semacam sumur dulu, cuman tertutup oleh beberapa tumbuhan gitu teman-teman. Sudah sangat nggak bisa diakses. Saya yakin banget ada sumurnya, karena nggak mungkin lah. Rumah Belanda itu nggak ada sumurnya, nggak mungkin banget. Cuman saya cari-cari memang nggak ada. Mungkin sebagian sudah tertutup oleh tanaman gitu. Lihat bagian bata ya teman-teman, beda dengan bangunan-bangunan zaman sekarang atau bahan bangunan zaman sekarang. Dia lebih lebar-lebar gitu, dia lebih tebal teman-teman, lebih tebal. Makanya kita tahu rumah-rumah Belanda itu memang luar biasa ketahanannya. View-nya cukup bagus ini kalau kita membayangkan dulu pada zaman Belanda. Tentu ini sangat sejuk ketika kita pagi hari menikmati view alam begini. Wah, nggak bisa bayangkan teman-teman. Ini hanya kalau memang dirawat, sebetulnya sayang sekali ya kalau kita rawat. Tentunya ini akan sangat bagus dan menjadi unik ya teman-teman. Apalagi posisinya nggak terlalu jauh dengan jalan raya. Bagian depan keren. Keren banget teman-teman. Nah, sama dengan yang sebelah, kamar sebelah maksudnya. Ini ruang belakang ya. Sudah ruang belakang, jadi view-nya cukup bagus, keren banget, sejuk banget teman-teman. Terlihat banyak burung di belakang sana, keren. Sayang banget ya, sayang banget teman-teman. Teman-teman ada pernah satu pemikiran dengan saya nggak, yang suatu ketika mengimpikan rumah Belanda untuk kita renovasi dan kita tinggali teman-teman. Tentu itu wah keren, apalagi view-nya luar biasa begini, kanan kiri kebun, kemudian belakang view-nya gunung. Kita nggak perlu ke hotel untuk menikmati hal-hal yang begini, hanya di belakang rumah gitu. Oke, kita coba cek bagian belakang teman-teman. Oke, di sini fix sumur ya. Ini sumur teman-teman. Nah, tuh bener. Jadi terlihat ada beberapa pondasi atau sisa-sisa tatanan semen gitu. Nah, itu di bawah situ. Cuman saya nggak bisa akses ke sana teman-teman. Ini parah nih. Di sini fix sumur, saya yakin memang sumur. Nah, di bagian belakang begini. Keren. Maaf kalau pengambilan gambarnya kurang sempurna ya teman-teman, karena ruang gerak saya sangat terbatas. Tuh teman-teman, ada ornamen ya di atas tuh, berbentuk salib kiri dan kanan. Bagian gentengnya sudah parah banget di bagian belakang, dan temboknya banyak yang terkelupas. Pengen banget teman-teman, jadi saya terutama ingin mempunyai rumah Belanda seperti ini yang view-nya cukup bagus. Ini nggak terlalu besar ya, jadi ada 3 kamar dengan termasuk yang saya tempati ini. Ada 3 kamar termasuk ruang belakang ini. Yang ruang utama seperti ini teman-teman. Nah, ini beranda atau sekaligus ruang utamanya. Dia bisa tamu duduk sini untuk langsung menikmati jalan raya dan wow, jadi banyak berhayal di sini. Mudah-mudahan suatu ketika apa yang kita impikan tercapai. Apapun yang teman-teman impikan, insya Allah kita kalau pikirkan terus dan percayai itu, Tuhan pasti akan membantu teman-teman. Kita coba lagi untuk view di depan, di bagian depan, shootnya agak jauh teman-teman.
Nah, ini tapak dari depan seperti tadi. Oke, mungkin seginilah teman-teman, karena memang batas ruang geraknya juga terbatas, bangunannya juga nggak terlalu besar. Setidaknya untuk menghibur teman-teman semua, untuk menemani istirahat kalian. Terima kasih banyak sudah menemani saya. Jaga kesehatan dan assalamualaikum.